Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku semua dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini saya mau mereparasi PS2, di mana kendala PS2 ini adalah di bagian slot memorinya tidak detect. Itu dikarenakan keponakan saya salah menancapkan stick di slot memory card. Kendala kedua adalah kipasnya ini kadang berputar, kadang tidak, dan suaranya sangat dengung. Maka dari itu saya akan memodifikasinya dengan menambah kipas. Ini saya sudah sediakan 2 kipas 12 volt. Namun nanti paling akan saya sambung ke bagian slot sticknya, yang bagian voltase getarnya. Kalau nggak keliru tegangannya 8 volt. Kendala selanjutnya adalah kendala ketiga adalah IC matriknya, karena ini dulu saya membeli dan merequest IC matric tipe 5 yang bisa langsung connect USB. Kendalanya adalah IC ini ngehang, jadi sering error karena sering di reset. IC-nya menjadi menyebabkan layarnya gelap. Maka dari itu untuk menangani IC yang mengganggu itu, IC-nya nanti akan saya lepas. Oke, langsung akan saya bongkar dulu nanti. Untuk pertama akan saya lepas dulu IC modchipnya. Setelah itu menangani kendala slot memori, dan yang terakhir memodifikasi kipasnya, memodifikasi sistem pendinginannya dengan cara menambah kipas kecil. Jika kipas yang ada di dalam memang tidak bisa diperbaiki, nanti ini akan saya taruh di bagian belakang sini, sama nanti tegangannya akan saya suplai dengan tegangan 8 volt. Di sini terdapat segel dengan tanggal 23 bulan 8 tahun 2023. Jadi saya membelinya sudah sekitar 1 tahun yang lalu. PS2 ini adalah PS2 saya sebelum saya membeli PS2 untuk keponakan saya, yang saya review di video sebelumnya. Nanti akan saya cari bukti pembeliannya dan akan saya sisipkan di video ini. Untuk tanggal pembeliannya dan berapa harganya nanti akan saya sisipkan. PS2 ini sendiri saya beli secara batangan, jadi hanya PS2 dan kabel power dan kabel AV saja. Oke, saya akan proses pembongkarannya dulu. Nah, inilah rincian pembelian PS2 saya, seharga 300.000, batangan, jadi tanpa soket, tanpa harddisk, hanya mendapatkan kabel power dan kabel AV. Untuk pemasangannya sendiri selesai tanggal 25 Agustus 2023. Jadi PS2 saya ini sudah hampir setahun, tertanggal hari ini
USD, itu seharga 300 gram, ditambah biaya 4.000. Dilihat dari dalamannya, ini kabel fleksibel sticknya sudah pernah ganti. Nah, biasanya kalau yang asli bawaannya tidak mengkilap seperti ini. Terus untuk power supply-nya, sepertinya power supply asli 220 masih bawaannya, bukan modifikasi yang 110 jadi 220. Nah, inilah penampakan power supply asli bawaan PS2. Ini belum pernah diganti, power supply-nya seperti ini. Walaupun ini saya beli batangan masih mulus ya, belum banyak karatannya. Untuk IC motboardnya sendiri masih bagus, ini penampakannya masih mulus, artinya IC motboard ini juga masih baru. Tapi satu-satunya jalan hanya supaya tidak mengganggu
dalam menyalakan PS ini akan saya copot saja IC-nya karena saya menggunakan FreeMC boot, jadi saya sudah tidak menggunakan IC ini lagi. Saya harus hati-hati karena jalurnya sangat kecil, jalur mikro ini. Saya akan potong saja kabel-kabelnya dan saya tinggalkan IC di dalam mesinnya saja. Oke, untuk proses pelepasan IC mojib sudah selesai. Selanjutnya akan saya cek kipasnya ini dulu, apakah bisa diperbaiki. Ada kemungkinan cuma mubeng saja ini, jadi suara kasar dan kadang tidak berputar. Memang kipasnya sangat longgar ini, jadi ada kemungkinan naik ke atas dan tidak center magnetnya. Tapi tetap akan saya tambah kipas saja supaya antisipasi nanti kalau kipas ini macet masih ada kipas cadangan yang berputar. Untuk proses pelepasan mojib sudah selesai. Sekarang saya mengecek bagian slot setiknya. Ini saya lihat tidak ada perbedaan di slot setiknya ini. Ada kemungkinan rusak di bagian boardnya ini kalau tetap tidak mau connect slot memorinya. Atau akan saya cek dulu apakah ada yang putus atau tidak.
Ternyata saya tidak menemukan kejanggalan pada slot stick dan slot memori ini, jadi akan saya biarkan saja. Selanjutnya saya akan menambah kipas di bagian dalam sini seperti ini. Sepertinya cukup dilihat dari casingnya ini, casing DVD ROM-nya ini pas, ini sejajar, artinya tidak mengganggu casing penutup atasnya nanti. Sebelumnya akan saya coba dulu, saya akan mencari tegangan yang di sini, di slot sticknya ini tegangan 8 volt. Sudah saya tes dengan multimeter. Untuk tegangan 8 voltnya ada di sini, di titik sini. Sedangkan ini tegangan 3,6 volt. Jadi kipas akan saya dapatkan, saya akan koneksikan ke sini dan sini. Oke, kipas berhasil berputar. Untuk saat ini kipas yang di bagian mesin normal, tapi nanti kadangkala nggak bisa berputar, karena saya juga tidak tahu bagaimana cara menanganinya, jadi saya biarkan saja. Nanti akan saya tambah kipas eksternal jika terlalu panas. Baik, sahabatku semua, waktunya mencoba. Apakah berhasil perbaikan di bagian slot memorinya? Untuk
pasang memori, maksud saya IC motbo berhasil, tidak dinyalakan langsung browser, keluar browser. Ternyata untuk slot memori tetap tidak bisa. Saya nanti akan mencari informasi lagi, kendala apa yang menyebabkan memory card slot 1 tidak bisa. Kira-kira harus ganti komponen apa, nanti akan saya coba cari tutorialnya. Untuk saat ini yang telah selesai kendalanya adalah kipas dan IC motbonya sudah tidak mengganggu lagi. Oke, akan saya coba mainkan atau load game, apakah bisa tanpa IC matrix. Oke, langsung bisa keluar MC bootnya, artinya sudah tidak mengganggu lagi. Karena saat IC motbonya terinstall itu harus saya nonaktifkan dengan cara menyalakannya ini ditahan sekitar 4 hitungan atau 3 detik. Untuk sementara tidak bisa save game karena game tertentu tidak bisa save game tertentu, karena ada game yang bisa di save melalui port 2, tapi ada juga game yang harus melalui port 1. Ini ternyata sticknya juga trouble ini. Sekian dulu video ini saya buat, karena ini sudah terlalu lama durasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.